Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Miss Yana. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini anak-anak kita akan belajar tematik dengan tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 dengan judul Globalisasi dan Cinta Tanah Air. Anak-anak, di sini kamu bisa melihat ada sebuah kalimat berpikir global dan bertindak lokal. Apa sih maksud dari kalimat ini? Yang dimaksud yaitu berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia secara global. Di dalam buku pelajaran, ada teks tentang Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Di dalam teks itu bisa kita jumpai topik permasalahannya. Yang pertama yaitu Teknik Elektro Fakultas Teknologi Universitas Indonesia meluncurkan Solar Academy. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sedangkan paragraf yang kedua yaitu deret penjelas dijelaskan bahwa sel surya itu merupakan lempengan tipis yang terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Penjelas lainnya adalah saat ini penggunaan sel surya masih terbatas anak-anak, hanya dalam skala kecil saja. Yang ketiga adalah terbatasnya ini diakibatkan karena biaya yang sangat mahal membuat lempengan silikon. Jadi karena biayanya mahal maka masih sedikit penggunaannya. Sedangkan pada paragraf yang ketiga ada simpulan atau pesan pendapat si penulis, yaitu di era globalisasi ini dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari lagi ya. Oleh karena itu anak-anak, sumber energi alternatif harus kita cari dan kita kembangkan. Anak-anak, kita ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara di kawasan ASEAN. Nah, kita mau lihat bagaimana sih kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial budaya di masa globalisasi ini. Contohnya, melakukan penelitian. Tadi kamu sudah mengetahui bahwa Indonesia meluncurkan solar system, ya. Dengan melakukan melalui penelitian ini, maka terdapatlah ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sel surya yang kemudian bisa dikembangkan di negara-negara Asia Tenggara. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Oleh karena itu, sumber energi listrik yang kita temukan salah satunya adalah panel surya. Nah, anak-anak coba perhatikan, di dalam sebuah rumah kamu pasti akan menemukan yang namanya alat-alat elektronik. Ada televisi, kulkas, lampu, mesin cuci, dan lain-lain. Nah, tenaga yang mereka gunakan ataupun alat-alat gunakan ini adalah listrik. Coba perhatikan gambar yang ada di layar kamu. Ada namanya panel surya. Panel surya itu kalau di rumah biasanya ada di atap ya. Kemudian tenaga surya itu akan masuk ke dalam sistem controller atau yang disebut juga dengan pengontrol. Dari pengontrol itu mengalir ke inverter. Nah, dari inverter baru dialirkan
listrik ke alat-alat elektronik yang digunakan di dalam rumah ya anak-anak. Begitulah proses tenaga surya itu bisa berubah ke listrik. Sumber energi alternatif selain daripada sinar matahari, kita bisa menjumpai sumber alternatif lainnya seperti umbi dan buah. Nah, contoh umbi itu bisa seperti kentang dan buah itu apel dan jeruk. Jadi, kalau kita bisa mempelajarinya, ada rangkaian yang bisa menghasilkan listrik dengan menggunakan sumber alternatif kentang, apel, dan jeruk ini anak-anak ya. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa salah satu sumber energi listrik adalah buah-buahan. Mari kita lihat dan cintai buah yang ada di dalam negeri. Perhatikan bahwa Indonesia ini disebut juga sebagai surga buah. Kenapa? Karena kita berada di dalam lingkungan yang tropis, ya, kaya akan tumbuhan yang bisa menghasilkan buah-buahan. Namun anak-anak zaman sekarang banyak sekali generasi muda tidak menyukai buah-buahan lokal ya. Mereka lebih suka buah-buahan yang ada dari luar negeri atau buah-buahan yang diimpor. Impor artinya adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Maka di dalam pasaran kita terjadi persaingan antara buah Indonesia dengan buah luar negeri. Kalau dibilang buah luar negeri itu lebih murah, hal itu terjadi karena buah-buahan itu diimpor dalam skala besar sehingga harganya bisa murah. Sedangkan buah Indonesia itu tidak ya, ada tersedia di negara kita. Oleh karena itu, makna berpikir global bertindak lokal artinya adalah kearifan budaya lokal di daerah kita, di lingkungan kita, bisa kita perkenalkan ke luar negeri. Nah, contoh daripada sikap berpikir global bertindak lokal adalah membeli buah lokal, memakai batik, memakai sepatu hasil daripada Indonesia itu sendiri. Sedangkan contoh yang bukan sikap berpikir global bertindak lokal yaitu hanya membeli buah impor saja tanpa mempedulikan buah-buah yang ada di negara kita. Dampak yang akan timbul jika kita bisa berpikir global dan bertindak secara lokal, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk, barang, dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Kenapa? Karena kita mengangkat budaya-budaya lokal kita ke luar negeri. Nah, begitulah anak-anak, maka kalian sebagai generasi muda, marilah berpikir secara global namun bertindak lokal. Artinya hal-hal yang ada di lingkungan kalian itu kalian bisa upgrade, naikkan. Ya, seperti itu.